Pada musim panas tahun 1945, dunia berada di ambang perubahan besar. Perang yang telah berlangsung selama 6 tahun akhirnya mendekati akhir. Namun di Pasifik, pertempuran masih berkobar sengit antara Amerika Serikat dan Jepang dalam bagian terakhir Perang Dunia Kedua. Amerika Serikat menghadapi dilema besar. Jika perang dilanjutkan dengan invasi langsung ke daratan Jepang, jutaan tentara dan warga sipil diperkirakan akan tewas. Jepang dikenal tidak mudah menyerah. Pertempuran sebelumnya di pulau-pulau Pasifik menunjukkan betapa kerasnya perlawanan tentara Jepang. Di tengah situasi itulah sebuah senjata baru yang belum pernah digunakan sebelumnya akhirnya siap digunakan. Senjata itu lahir dari proyek rahasia terbesar dalam sejarah militer Amerika, yaitu Manhattan Project. Senjata tersebut adalah bom atom, bom dengan kekuatan yang belum pernah disaksikan oleh dunia. Namun muncul pertanyaan besar, di kota mana bom itu akan dijatuhkan? Banyak orang mengira ibu kota Jepang, Tokyo, akan menjadi target utama. Kota itu adalah pusat pemerintahan, militer dan simbol kekaisaran Jepang. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Tokyo justru tidak dipilih. Alasannya berawal dari beberapa bulan sebelumnya. Pada 10 Maret 1945, Tokyo telah mengalami salah satu serangan udara paling menghancurkan dalam sejarah manusia, Bombing of Tokyo. Ratusan pesawat pembom Boeing B-29 Super Fortress terbang rendah di atas kota dan menjatuhkan ribuan bom pembakar. Dalam waktu beberapa jam, lautan api menyapu rumah-rumah kayu di Tokyo. Api membakar kota seperti tungku raksasa. Lebih dari 100.000 orang tewas dalam peristiwa itu. Jutaan lainnya kehilangan rumah, sebagian besar wilayah Tokyo berubah menjadi puing-puing dan abu. Bagi para perencana militer Amerika, kota yang sudah hancur seperti Tokyo tidak lagi cocok menjadi target bom atom. Mereka menginginkan sesuatu yang lain. Mereka ingin melihat dampak sebenarnya dari senjata baru tersebut. Karena itu, Amerika membentuk sebuah tim khusus yang dikenal sebagai Target Committee, yang bertugas menentukan kota mana yang akan menjadi sasaran pertama bom atom. Beberapa kriteria ditetapkan. Kota itu harus memiliki nilai militer atau industri penting. Kota itu harus cukup besar agar efek bom dapat terlihat jelas. Dan yang paling penting, kota itu belum banyak dibom sebelumnya. Dari daftar panjang di kota Jepang akhirnya muncul beberapa kandidat utama. Salah satunya adalah kota militer penting di Jepang bagian barat, yaitu Hiroshima. Hiroshima adalah pusat logistik militer dan markas pasukan Jepang. Kota itu juga relatif utuh karena belum mengalami pemboman besar sebelumnya. Pada pagi hari tanggal 6 Agustus 1945, sebuah pesawat B-29 bernama Enola Gay terbang menuju Hiroshima. Di dalam pesawat itu terdapat bom atom pertama dalam sejarah perang, yang diberi nama Little Boy. Jam 8:15 pagi bom itu dijatuhkan. Beberapa detik kemudian, cahaya putih menyilaukan menyelimuti kota. Ledakan dahsyat mengguncang bumi. Dalam sekejap suhu di pusat ledakan mencapai ribuan derajat, bangunan hancur, gelombang kejut menyapu kota, api berkobar di mana-mana. Hiroshima hampir lenyap dari peta. Puluhan ribu orang tewas seketika. Puluhan ribu lainnya meninggal dalam hari-hari dan bulan berikutnya akibat luka bakar dan radiasi. Bahkan setelah kehancuran itu, Jepang belum menyerah. 3 hari kemudian, Amerika mempersiapkan bom atom kedua. Target awalnya sebenarnya bukan Nagasaki, melainkan kota lain bernama Kokura. Tetapi ketika pesawat pembom mendekati kota itu pada 9 Agustus 1945, langit tertutup awan tebal dan asap dari pemboman sebelumnya. Pilot tidak dapat melihat target dengan jelas. Setelah beberapa kali mencoba, mereka akhirnya beralih ke target cadangan. Kota itu adalah Nagasaki. Bom kedua yang dikenal sebagai Fat Man dijatuhkan pada pagi hari itu. Ledakan besar kembali menghancurkan kota. Meskipun topografi Nagasaki yang berbukit sedikit membatasi kerusakan, puluhan ribu orang tetap tewas. Kini Jepang menghadapi kesulitan yang pahit. Dua kota hancur oleh senjata yang belum pernah ada sebelumnya.
Pada saat yang sama, Uni Soviet juga menyatakan perang terhadap Jepang yang menyerbu wilayah Jepang di Manchuria. Tekanan datang dari semua arah. Akhirnya pada 15 Agustus 1945, Kaisar Jepang Hirohito membuat keputusan bersejarah. Dalam siaran radio yang didengar oleh seluruh rakyat Jepang, ia mengumumkan bahwa Jepang menerima syarat menyerah kepada sekutu. Perang Dunia II pun berakhir. Namun hingga hari ini satu pertanyaan masih sering muncul dalam diskusi sejarah. Mengapa bom atom tidak dijatuhkan di Tokyo? Jawabannya sederhana, namun juga penuh pertimbangan strategis. Pertama, Tokyo sudah hancur berat oleh serangan bom konvensional. Kedua, para ilmuwan dan militer Amerika ingin melihat efek bom atom secara jelas pada kota yang masih utuh. Dan ketiga, Tokyo adalah pusat kekaisaran Jepang. Jika kaisar tewas dalam serangan itu, situasi politik Jepang bisa menjadi kacau dan mungkin justru memperpanjang perang. Dengan kata lain, Hiroshima dan Nagasaki dipilih bukan secara kebetulan. Mereka dipilih karena perhitungan militer, ilmiah, dan politik yang sangat kompleks. Ledakan di dua kota itu bukan hanya mengakhiri perang terbesar dalam sejarah manusia. Ia juga membuka babak baru dalam sejarah dunia, era senjata nuklir. Sejak saat itu, manusia hidup dengan pengetahuan bahwa satu bom saja dapat menghancurkan sebuah kota dalam sekejap. Dan kisah Hiroshima serta Nagasaki tetap menjadi pengingat bahwa kekuatan teknologi manusia selalu datang dengan konsekuensi yang sangat besar.